Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ade Fahrul. Pada kali ini saya akan membacakan buku yang saya terbitkan yang judul seperti ini, yaitu judulnya Bagaimana Menyikapi Perbedaan Mazhab dalam Ilmu Fikih ya. Ini bukunya ukuran A6, tebalnya 40 halaman ya. Ini sangat baik, sangat diperlukan ya bagi kita yang tidak terlalu ada waktu untuk baca buku, kemudian ingin secara ringkas isi buku tersebut dipahami. Buku ini ditulis oleh kawan saya, teman saya, Ustadz Dr. Haji Muhammad Yusuf Siddiq MA. Beliau ini alumni dari perguruan tinggi, ya saya baca ya. Profilnya perlu saya juga sebutkan karena untuk lebih jelas dan lebih memahami, meyakini buku ini sangat penting, perlu dan ditulis oleh Ustadz yang memang berkompeten. Nama beliau Dr. Muhammad Yusuf Siddiq MA, lahir 28 Juli 1971. Saya akan bacakan saja untuk pendidikannya ya. S1 Universitas Islam Madinah, jurusan Syariah, lulusan tahun 1994 dengan prestasi Yudisium Jayid Jidan sangat baik. S2-nya dari Institut Darul Hadis Al Hasaniyah Rabat Maroko, jurusan Ilmu Fikih dan Usul Fikih, lulusan tahun 2000 dengan predikat atau dengan hasil Yudisium Mumtaz atau istimewa dari S3 Universitas Muhammad V Rabat Maroko, jurusan metode istinbat hukum dari hadis ya, lulus tahun 2015 dengan predikat Yudisium Musyaraf Jidan atau bahasa lainnya summa cum laude ya. Jadi saya akan bacakan secara ringkas saja isi buku tersebut secara berseri dengan beberapa episode ya. Buku ini mempunyai beberapa bab ya, yaitu tentang apa itu mazhab, sebaran 4 mazhab di dunia, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Pada kali ini saya akan bacakan mengenai profil atau siapa imam mazhab tersebut. Bagaimana kita menyikapi perbedaan mazhab dalam ilmu fikih? Mazhab adalah pendapat atau hasil pemahaman seorang ulama terhadap dalil-dalil syarah dengan menggunakan metode dan kaidah yang ia tetapkan. Bermazhab adalah mengikuti mazhab ulama tertentu yang memiliki metode istinbat hukum tersendiri secara independen dan menghasilkan istihad yang banyak pada semua masalah-masalah agama. Nah, kita akan masuk lagi ke sebaran 4 mazhab. Ya, bagi yang ingin memiliki buku ini sangat praktis, harganya Rp9.000 di luar biaya ongkos kirim ya. Mazhab yang banyak diikuti di dunia ada 4, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ada 4 ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi paling banyak pengikutnya, meliputi wilayah Cina, India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Yang menunjang tersebarnya mazhab Hanafi secara lebih luas karena ia adalah mazhab pertama yang kebanyakan pengikutnya memiliki sarana komunikasi yang memadai untuk berdakwah di lingkungan yang berbahasa Inggris serta didukung oleh penguasa di masa Ottoman yang umumnya mereka bermazhab Hanafi. Mazhab Maliki pengikutnya kebanyakan dari benua Afrika seperti Maroko, Aljer,
Tunisia, Mali, Senegal, dan sebagian wilayah Eropa seperti Prancis, Spanyol, dan Italia yang merupakan jalur masuknya Islam ke Afrika. Sementara mazhab Syafi'i kebanyakan pengikutnya di Asia Tenggara, Yaman, Syam, Mesir, dan sebagian Irak. Adapun mazhab Hambali pengikutnya hanya di wilayah Teluk, terutama Teluk Arab Saudi. Ini untuk lebih lengkapnya, lebih mudah kita mencernanya, bisa memiliki buku ini. Mazhab Hanafi pemimpin adalah Abu Hanifah Nu'man ibnu Thabit al-Kufi al-Farisi. Lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah bermula adalah seorang pedagang di Kufah. Namun di samping sibuk dengan perdagangannya, beliau juga banyak menimba ilmu dari para ulama. Guru yang banyak memberikan pengaruh kepada beliau adalah Alqamah ibnu Qais an-Naqafi, murid dari Abdullah ibnu Mas'ud. Landasan berpikir mazhab Hanafi sebenarnya adalah mengikuti cara berpikirnya Abdullah ibnu Mas'ud yang kadangkala lebih berpegang pada logika dibandingkan kepada hadis yang ia ragukan kesahihannya. Salah satu pendapat Ibnu Mas'ud misalnya tayamum tidak bisa menggantikan mandi wajib. Ya, ini beberapa hal yang membedakan secara pemahaman. Cara istinbat hukum Ibnu Mas'ud diikuti oleh Abu Hanifah. Langkahnya hadis yang sahih menyebabkan Abu Hanifah banyak menggunakan logika dalam mengambil hukum. Nah, jadi memang banyak ke bagian ke hukum ya daripada ke hadis-hadisnya. Antara lain pendapat Abu Hanifah, sentuhan suami istri tidak batal wudu. Tayamum bisa digunakan beberapa kali sholat. Sholat berjamaah sunnah. Zakat fitrah dan wakaf bisa dengan uang. Janda boleh menentukan wali sendiri dan diperbolehkan jual beli wafah. Karena banyaknya hukum yang dihasilkan oleh Abu Hanifah berdasar kepada akal atau logika, sehingga ia digelari dengan nama Imam Ahli Ra'yi atau pemimpin ahli logika. Namun sebenarnya Abu Hanifah tidak menolak hadis. Beliau dalam sejumlah pendapat berpegang teguh kepada hadis. Namun karena banyaknya hadis yang lemah, ia ragukan kesahihannya. Sehingga ia menggunakan logika baik dengan cara qiyas atau istihsan. Sumber hukum atau usul mazhab Hanafi adalah Al-Quran Sunnah, pendapat sahabat, dan ijtihad atau akal. Abu Hanifah memiliki dua murid yang banyak menyebarkan mazhabnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnu Hasan. Kedua murid Abu Hanifah tersebut adalah guru dari Imam Syafi'i. Ya, itu dulu penjelasan dari buku yang berjudul Bagaimana Menyikapi Perbedaan Mazhab dalam Ilmu Fikih, tulisan atau karya dari Ustadz Dr. Haji Muhammad Yusuf Siddiq MA. Kita lanjutkan pada episode berikutnya, yaitu mengenai mazhab Hanafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.